Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Yuliarani, NPM 2105170053. Saya dari akuntansi B1 Pagi. Saya akan mempresentasikan tentang bisnis dan ruang lingkup bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah segala bentuk aspek kegiatan ekonomi dalam menyalurkan barang melalui proses bahan baku menjadi barang jadi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran dalam suatu bisnis itu sendiri. Maksud dari bisnis tersebut suatu usaha atau perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar, sehingga usaha tersebut yang akan dijalankan dapat memberikan hasil yang maksimal. Adapun penjelasan bisnis menurut para ahli, yaitu Griffin dan Ebert. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima. Pengertian ilmu bisnis. Ilmu bisnis merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan mempelajari tentang bisnis seperti studi bisnis dengan tujuan agar mendapatkan ilmu di bidang bisnis, yaitu pemasaran, keuangan, dan lain-lain bidang bisnis. Seperti misalnya saya ingin membuka suatu usaha, namun saya belum banyak tahu tentang bisnis tersebut, maka dari itu saya harus mempelajari ilmu bisnis yang lebih banyak agar saya mudah untuk membuka bisnis saya tersebut. Maka dari itu kita harus mempelajari ilmu bisnis dahulu sebelum membuka suatu usaha atau perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi bisnis. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian merupakan bisnis yang kegiatan dan aktivitasnya berupa memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman, budidaya, mineral tambang, dan lainnya. Usaha pertanian ini cukup maju di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris, sehingga usaha pertanian cukup maju di Indonesia. Contohnya petani. Petani tersebut memiliki kebun ladang stroberi dan bisa membuka usaha bisnis dari kebunnya dengan cara mengolah stroberi hasil dari panennya. Misalnya pancake stroberi, jus stroberi, puding stroberi, dan pengolahan stroberi lainnya. Kedua, produk bahan mentah. Produk bahan mentah merupakan usaha yang melakukan kegiatan persiapan dan pengambilan unsur-unsur kimia, mineral, biji-bijian, dan segala macam batuan macam-macam batuan, termasuk batu-batuan mula
yang merupakan endapan alam baik berupa padat, cair, maupun gas untuk tujuan komersial. Produk bahan mentah ini suatu produk dengan bahan utama yang belum mengalami proses pengolahan atau disebut juga bahan mentah, di mana bahan tersebut dapat diolah menjadi suatu barang ataupun produk yang dapat digunakan. Contohnya seperti bahan mentah jagung. Jagung tersebut dapat diolah menjadi suatu bahan makanan sehingga bisa menghasilkan berbagai makanan yang diproses oleh jagung tersebut. Misalnya bubur, sop, puding jagung, dan makanan lainnya. Ketiga, pabrik atau manufaktur merupakan kegiatan atau aktivitasnya memproduksi produk yang berasal dari beberapa komponen-komponen, kemudian dijadikan menjadi sebuah produk dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Pabrik atau manufaktur ini suatu perekonomian terbesar di Indonesia dikarenakan banyak perusahaan yang menghasilkan berbagai produk sehingga menjadi produk terbanyak dan terbesar di Indonesia. Contohnya, industri makanan dan minuman yang mengolah bahan makanan menjadi makanan yang siap dikonsumsi oleh konsumen, misalnya makanan ringan, makanan kemasan, dan berbagai jenis makanan lainnya. Keempat, usaha jasa merupakan suatu usaha bisnis yang aktivitas atau kegiatan menghasilkan barang, jasa yang dibutuhkan konsumen, sehingga pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Usaha jasa ini suatu usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksikannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan. Contohnya, usaha jasa les privat. Misalnya, les bahasa Inggris, les fisika, dan les privat lainnya. Selanjutnya ada juga tujuan bisnis. Tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan, serta merupakan cermin berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi perusahaan, seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan organisasi perusahaan lainnya. Tujuannya untuk menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adapun banyak hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam suatu bisnis tersebut. Antara lain, yang pertama itu ada market standing. Market standing ini memberikan jaminan sebagai perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Contohnya HP. Jika pengusaha tersebut sudah menguasai produk tersebut,
produk dari HP tersebut, maka perusahaan itu akan mudah mengeluarkan produk-produk HP lainnya. Misalnya produk HP Samsung, iPhone, Oppo, dan produk HP lainnya. Yang kedua, innovation. Innovation ini menciptakan nilai pada suatu produk. Suatu usaha yang menciptakan nilai pada suatu produk. Contohnya, HP yang diciptakan kualitasnya yang tinggi, misalnya seperti RAM HP atau data HP. Yang ketiga, physical and financial resource, yaitu suatu perusahaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan mendapatkan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan tersebut. Yang paling terpenting dalam physical and financial resource ini yaitu pemasukan yang paling besar jumlahnya daripada pengeluarannya. Contohnya badan usaha yang menghasilkan laba atau menghasilkan keuntungan. Misalnya kaki lima, warung, kios, dan usaha lainnya. Keempat, manager performance and development, yaitu peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manajer. Yang dimaksud, suatu perusahaan tersebut ingin meningkatkan kinerja dari manajernya itu. Contohnya, manajer yang mengatur pengolahan perusahaan. Misalnya manajer itu mengolah perusahaan dengan baik, maka perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Jika manajer kurang baik, maka dilihat dulu dari perusahaan tersebut. Jangan dilihat dari manajer itu dahulu. Lihatlah dulu dari perusahaannya. Kelima, worker performance and attitude, yaitu suatu perusahaan membuat tujuan yang spesifik terkait dengan pengembangan karyawan agar karyawan tersebut dapat bekerja dengan baik. Contohnya, manajer yang harus dilihat dari nilai kerjanya. Misalnya kejujuran, tanggung jawab, sikapnya, dan nilai-nilai dari manajer lainnya. Keenam, public responsibility. Ini suatu usaha yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mensejahterakan masyarakat karena adanya bisnis yang membuka lapangan pekerjaan sehingga menyediakan kebutuhan masyarakat. Contohnya, masker yang menjadi langka dan mahal sehingga ratusan ribu dikarenakan suatu dampak, maka dari itu ada usaha yang memproduksi masker kain dan harga yang terjangkau atau murah. Sekian dari presentasi saya. Bila ada ucapan atau kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.